yang bercabang-cabang kebaikannya. Namanya Sya'ban, artinya cabang-cabang kebaikan. Jadi kebaikan ini bercabang-cabang. Wah. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Kita harus ambil kebaikan itu. Lalu yang kedua huruf Ain di kata Sya'ban. Apa itu Ain? Ain diartikan para ulama adalah unwanullah, pertolongan dari Allah. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menolong hambanya, maka tidak ada siapapun yang bisa menolong selain Allah. Karena pertolongan Allah inilah pertolongan yang sangat dinanti oleh setiap hamba yang beriman. Kalau kita nolong sesama, hakikatnya begitu, kita nolong sesama, maka sesungguhnya Allah yang menyuruh orang itu menolong kita. Insya Allah akan menjadi berkah. Contoh, Ella nggak bisa ngaji. Contoh misalnya, baru bisa alif-alifan. Lalu diajarkan sama Bu Haji RT alif beneran. Maka Bu Haji RT ini menolong atas izin Allah. Berarti secara tidak langsung Ella ngajinya ditolong sama Allah melalui perantara hamba Allah yang bernama Ibu Haji Kurnia. Begitu. Ibu-ibu hadir kemari, kakinya mudah melangkahkannya, gak ada berat di hati ibu sekalian, karena ini merupakan perintah Allah. Dan Allah menolong ibu-ibu melangkahkan kakinya untuk menuju majlis ini. Ini juga pertolongan Allah. Begitu. Untuk menuju majlis. Unwanullah, pertolongan Allah. Jadi ibu jangan khawatir kalau berbuat baik di Sya'ban ini gak akan pernah dibiarkan sama Allah. Pasti bakal ditolong sama Allah. 2, 3, huruf apa? Ba adalah birrullah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi Allah tebarkan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, kalau itu baik, itu adalah penebaran dari Allah kebaikan itu. Ibu duduknya ibu dinilai baik karena ibu duduknya di majlis ilmu. Maka majlis ilmu yang ibu duduk di sini adalah tempat kebaikan, dan Allah akan berikan kebaikan yang lebih karena ibu duduknya di bulan Sya'ban ini. Birullah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi banyak birullah di bulan Sya'ban. Siapa yang berbuat baik di Sya'ban, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu huruf ba. Huruf apa lagi? Alif. Apa itu alif? Alif kata ulama adalah ulfatullah. Ulfatullah artinya kasih sayang Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba di bulan Sya'ban yang mau ngikutin aturan Allah, yang mau jalanin perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada kita. Pasti itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak janji Allah yang disampaikan untuk kita khusus di bulan Sya'ban. Khusus di bulan Sya'ban, janji Allah tertumpah kepada kita. Bahkan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat baik di bulan Sya'ban. Dan kebaikan itu bercabang-cabang. Salah satu kebaikan yang dilakukan baginda Rasul juga dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Di samping beliau berpuasa di bulan Sya'ban, juga melakukan amalia-amalia kebaikan. Salah satunya dari amalan-amalan yang dilakukan Rasul, dilakukan para sahabat, maka beliau dan para sahabat juga ulama-ulama tidak pernah meninggalkan kalimat yang diajarkan langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat yang saya mau sampaikan ini menjadi amalan ibu-ibu untuk dibaca setiap habis sholat 5 waktu sepanjang bulan Sya'ban. Tolong dengerin ya. Ya Bu, saya bacain dulu kitabnya, mudah-mudahan saya hafal isi kitabnya, mudah-mudahan ya nggak lupa. Kalau saya lupa ya wajar karena nggak ngeliat kitab ya. Ini amalannya ada di kitab Nujhatul Majalis. Apa Bu? Nujhatul Majalis, jilid pertama halaman 444. Nujhatul Majalis
jilid pertama halaman 144. Nah, saya bacain dulu kitabnya. Dalam kitab itu ditegaskan faidatun, ini suatu faidah, ini suatu yang bermanfaat, ini sesuatu yang sangat berguna bagi seluruh makhluk, terkhusus bagi manusia-manusia mukmin. Faidatun, ini suatu faidah. Maktubun fit Taurat, yang telah tertulis atau yang ditulis di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, kitabnya siapa itu, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Itu tertulis kalam yang dimaksudkan man qala, siapa orang yang membaca fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Siapa orang yang baca kalimat itu tuh, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, maka kemuliaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang baca itu di bulan Sya'ban, kataballahu lahu ibadata alfi sanatin. Satu, Allah bakal mencatat baginya ibadah selama 1000 tahun. Masya Allah. Umur ibu ada nggak segitu? Ada. Umur ibu rata-rata 63, 67 atau 70. Betul? Ini yang udah 62 setahun lagi. Ya, ini 1000 tahun. Dia baca itu, maka dia ditulis pahala oleh Allah seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun. Masya Allah. Luar biasa. 1000 tahun tuh yang pertama ditulis oleh Allah. Kataballahu lahu ibadata alfi sanati. Lalu yang kedua, faidahnya, orang yang baca itu tadi tuh kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Faidah yang kedua, wa maha dzunuba. Ya, wa maha dzunuba, dan Allah akan menghapus segala dosanya sebanyak alfi sanatin, selama 1000 tahun. Dosanya dihapus sebanyak 1000 tahun, selama 1000 tahun. Kita udah punya tabungan pahala tuh, punya tabungan ampunan dari Allah. Karena dosa umur kita nggak sampai segitu, tapi Allah udah ngampunin dosa kita selama 1000 tahun. Masya Allah. Ya, wa maha anhu dzunuba alfi sanatin, wa maha anhu dzunuba alfi sanatin. Allah hapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Nah, itu faidah yang kedua. Lalu faidah yang ketiga, orang yang baca kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, di bulan Sya'ban, faidahnya yang ketiga adalah wa kharaja min qabrihi wajhuhu kal qamari lailatal badri. Masya Allah. Nanti dia bakal bangkit dari kuburnya, wajahnya seperti bulan purnama di malam hari, terang. Masya Allah, terang, bercahaya. Bangkit dari kubur nanti itu, elak bangkit dari kubur, terang, bercahaya. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, karena nanti ada orang yang bangkit gelap wajahnya, gelap. Tapi orang yang ngamalin ini terang wajahnya. Bahkan di kubur juga dia bakal mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Faidah yang ketiga, nanti keluar dari kubur, bangkit dari kubur, wajahnya terang bercahaya seperti bulan purnama di malam hari. Masya Allah.
Dan faidah yang keempat, ini menjadi faidah yang terakhir, orang yang baca kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, maka faidah yang keempat adalah wa kataba alaihi sadiqan wa kataba lahu sadiqan, Allah bakal mencatat baginya sebagai orang yang jujur, orang yang benar, orang yang gak pernah ngebohong, orang yang selalu menunjukkan kebenaran. Jujur jadi orang, dicatat jadi orang yang jujur oleh Allah. Ini orang yang ngamalin ini nih. Maaf, kalau ibu yang biasa ngambil dompet suami nih, yang biasa ngambil duit nih, lakinya lagi tidur nih, ibu ya lagi tidur nih, dia ingat, dia baca ini, langsung ya Allah saya dulu dihapus. Nggak kata Allah, antum jadi orang jujur, udah nggak jadi mau ngambil dompet tuh nggak jadi, antum jujur udah terus nggak jadi. Itu kelebihan. Ini kalau saya lihat kan tampang-tampang ngambil duit laki semua ya. Itu biasanya yang langsung begitu tuh yang ngambil tuh biasanya. Masya Allah ya. Jadi kita dicatat sebagai orang yang jujur, Masya Allah, orang yang benar, orang yang gak pernah mau ngebohong. Tuh. Ya, itulah fadilah atau faidah orang yang baca kalimat itu di bulan Sya'ban. Masya Allah. Maka jangan pernah ibu tinggalkan. Lalu bagaimana bacanya Pak Kiai? Ulama-ulama kita bilang, setiap habis sholat fardu sepanjang bulan Sya'ban, maka jangan pernah tinggalkan bacaan itu, diwiridkan sebanyak 7 kali aja. Jangan banyak-banyak. Zuhur 7 kali, asar 7 kali, maghrib 7 kali, isya 7 kali, subuh 7 kali. Di mana lesapannya? Di mana letaknya? Baca itu Kiai di bulan Sya'ban, saat ibu istighfar lalu baca kalimatul tauhid, maka baru lesapkan itu. Misalnya ibu istighfar kalau wirid sholat gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullah.